Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Fajriani Asri Nama saya Amel Sindari, dari kelas. kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Susi Rosmawati dari kelas 12 MIPA 3. Oke. Sekarang di sini kita akan melakukan kegiatan untuk mengembangkan diri kita gitu. Tetapi di dalam kegiatan hari ini ada asas-asas yang harus dipatuhi. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, di mana nanti permasalahan yang diungkapkan oleh setiap siswa itu harus terjaga ya kerahasiaannya, tidak boleh bocor ke siapapun. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, nanti diharapkan kita bisa saling terbuka satu sama lain gitu. Lalu juga ada asas kenormatifan, di mana setiap perkataan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain gitu ya. Saya juga akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama itu nanti kita akan mengungkapkan permasalahan satu persatu dari setiap siswa. Lalu kita juga akan berdiskusi tentang solusi terkait permasalahan tersebut, dan nanti di akhir saya akan memberikan kesimpulan gitu. Apakah sudah mengerti? Iya, mengerti. Oke, langsung aja ya ke permasalahannya. Boleh dari Amel. Baik, kalau permasalahan yang saya alami sih Bu, sekarang kan udah kelas 12 nih, kayak sulit buat menentukan jurusan buat kedepannya gitu. Kalau Susi? Saya juga sama permasalahannya. Jadi saya bingung harus ngambil jurusan nanti kalau dilanjut kuliah jurusan apa. Jadi sama ya gitu, sulit menentukan jurusan kuliah. Tadi kan udah ya diungkapin permasalahannya. Kita bahas dulu satu persatu ya, dari Amel dulu. Sebelumnya saya mau nanya, apa sih yang menjadi kendala dalam menentukan jurusan kuliah? Kendala sih Bu, kayak bingung buat milih jurusannya gitu. Bingung gitu. Iya. Apa udah mengetahui gitu minat sama bakat Amel itu ada di mana sih? Kalau minat dan bakat udah ada gambaran sih Bu. Kalau minat sih aku minatnya ke kesehatan, tapi kalau bakat kayak ke pendidikan sih. Iya, soalnya kan suka sama anak-anak gitu, jadi lebih suka ngajar. Kalau prospek kerja yang diinginkan oleh Amel itu di mana? Kalau prospek kerjanya di bidang pendidikan atau kesehatan sih. Oh, kedua itu ya. Ya. Terus apa sih upaya yang udah Amel lakuin gitu? Upaya kayak membandingkan gitu jurusan dalam bidang pendidikan terus sama kesehatan, terus sempat kayak cari-cari informasi sih di media sosial gitu terkait bidang pendidikan dan kesehatan juga. Susi boleh kalau ada saran atau mau nanya ke Amel gitu. Menurut aku ya sarannya coba mencari relasi lagi yang banyak. Terus kan udah nentu minat atau bakatnya, jadi lebih mencari relasi aja yang banyak. Oke, jadi tadi saran ke Amelnya tuh lebih ke nambah relasi gitu ya, Iya. supaya ada gambaran juga. Kalau Susi sendiri apa sih yang menjadi kendala dalam menentukan jurusan? Kendala saya itu yaitu saya belum mengetahui minat dan bakat saya Bu di bidang apa, jadi saya belum tahu gitu. Upaya yang udah dilakuin apa? Upaya yang saya lakuin paling saya mencari-cari informasi di Google, mencari tips biar memilih jurusan itu gimana. Amel, apa ada saran ke Susi atau mau nanya-nanya terkait masalah yang tadi udah diungkapin? Mungkin saran ya Bu, kan tadi permasalahannya itu belum tahu minat bakatnya. Ya. Mungkin yang pertama sarannya itu kayak kita harus tahu dulu nih kita tuh suka apa gitu. Nah, kayak hobinya apa. Nah, setelah kita tahu hobi kita apa, kemudian hobi kita itu amati nih. Terus mungkin
kalau udah tahu hobinya apa, terus kita amati hobinya, kita ikut kayak organisasi ekstrakurikuler kayak gitu, siapa tahu minat kita atau bakatnya itu di situ gitu. Terus mungkin juga kalau misalkan kita di dalam belajar, misalkan sus itu suka pelajaran matematika, nah mungkin jurusannya nanti mungkin dalam bidang pendidikan, terus kayak mungkin dalam IPS juga nanti ada ekonomi kayak gitu, mungkin maksudnya ke manajemen atau akuntansi, mungkin kayak gitu sih. Tadi udah didiskusiin ya, kalau Amel sendiri mungkin harus bisa lebih menambah relasi lagi gitu supaya ada gambaran gitu, mau di bidang kesehatan atau bidang pendidikan. Kalau Susi sendiri tadi kan kata Amel gitu ya, ngegali lagi gitu minat bakatnya itu udah di mana kayak gitu. Saya mau nanya dulu nih, apa sih yang kalian rasain setelah kegiatan hari ini? Mungkin kalau saya sih lebih terbuka ya Bu, soalnya kan masalahnya itu aku bingung nih memilih jurusan apa. Setelah ada konseling ini mungkin lebih terbuka, terus ada diskusi dan tahu solusinya kayak gimana gitu, kasih saran satu sama lain. Sama, jadi kita itu kan udah terbuka, jadi kita bisa berpikir lebih jelas lebih ke depannya. Oke, terus apa sih yang dapat kalian simpulin gitu dari kegiatan hari ini? Kalau kesimpulan kegiatan itu mungkin tadi udah mengungkapkan kendalanya apa, terus minat bakatnya. Kan kalau teteh belum Tahu minat. Ya, tahu minat sama bakatnya. Terus aku juga bingung nih mau pilih jurusan apa. Nah, terus kita juga dapat saran satu sama lain gitu. Sarannya apa masalah yang kita punya tuh. Mungkin Boleh? Ya kan karena kita udah saling ngasih saran juga, jadi kita pasti berpikir ke depannya buat ngapain. Jadi kan kalau saya sendiri belum tahu minat dan bakat saya apa, jadi saya pasti kan karena dikasih saran juga harus lebih mengetahui hobi saya apa, jadi kedepannya saya lebih fokus jadi apa yang saya sukai. Jadi udah pada tahu kan ya tadi kedepannya tuh mau ngapain gitu kan, udah paham juga kan tadi tentang apa pemilihan jurusan, menentukan jurusan. Mungkin kita cukupkan saja kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila kesalahan. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.